Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Nurullah, yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, sejak awal memang sudah busuk dan tidak layak. Pada mulanya, proyek itu hanya dibiayai oleh para taipan dalam negeri. Karena situasi ekonomi tidak menentu, dan mereka tidak sanggup membiayai, maka dibuat alternatif pembiayaan luar negeri dengan skenario yang kemudian sudah diketahui oleh masyarakat luas. Proyek WUS seharusnya jadi pintu masuk untuk mengadili Jokowi. Penggiat demokrasi dan HAM yang juga eksponen Angkatan Reformasi 98, Andrianto Andri, mengatakan hal itu kepada KBA News baru-baru ini, menanggapi kekisruhan di proyek KCJB itu. Sejak awal sudah pastilah ada transaksi gelap proyek kereta cepat itu. Karena itu, tepat perkataan Luhut Binsar Panjaitan bahwa proyek itu sejak awal memang sudah busuk dan tidak layak, katanya. Mantan Sekjen Pro Demokrasi itu berani menegaskan bahwa sejak awal proyek itu merupakan kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme alias KKN yang melibatkan Jokowi dengan para taipan properti. Semua itu dibuat sebagai kompensasi kepada mereka yang telah memberikan dukungan atau support untuk dana pemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014. Andrianto Andri merinci, para taipan antara Agung Sedayu yang bisa memperluas proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 setelah sukses dengan PIK 1, sedangkan Podomoro mendapat proyek reklamasi yang nilai proyek mencapai 4.000 triliun rupiah, nyaris 2 kali APBN saat itu. Lalu Grip Lipo diberi kompensasi membangun properti di Meikarta di Cikarang, Bekasi. Supaya laku dan laris manis, tentu ada transportasi yang menjangkau dari Meikarta ke Jakarta. Maka dibuatlah kereta cepat WUS. Apa logis kereta WUS yang melaju cepat mesti berhenti di Meikarta? Stasiun awalnya di Halim, sedangkan akhirnya di Walini. Proyek properti Podomoro di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Jadi jelas sekali proyek ini merupakan kamuflase dari bisnis taipan properti, kata Andri tegas. Ditambahkan, karena badai COVID melanda pada tahun 2018 sampai 2020, maka sektor properti kacau hancur lebur padahal sudah setengah berjalan. Kalau dipaksa dilanjutkan, risiko tidak akan tercapai okupasinya. Sedangkan jika berhenti akan mangkrak seperti tiang monorel di Jakarta. Apalagi mengingat dana modal awal dari BUMN Karya tentu bisa jadi skandal kerugian uang negara. Akhirnya, proyek WUS itu dilanjutkan. Tentu pihak pemberi utang tahu visibilitas proyek tidak layak. Maka dimainkanlah rumus KKN. Yang bisa dilakukan adalah markup nilai proyek yang cuma 120 km senilai 113 triliun rupiah. Markup yang gila-gilaan. Sebagai pembanding, proyek kereta cepat Arab Saudi dibangun dari Jeddah ke Riyadh sepanjang 1.500 km hanya memakai biaya 120 triliun rupiah. Bandingkan dengan WUS yang cuma 130 km menelan biaya 113 triliun rupiah. Memang gila-gilaan markup proyek itu, kata Andri geram. Ditambahkannya, di dunia ini tidak ada kereta cepat yang cuma 120 km. Rata-rata jarak jauh minimal 1.000 km. Jelas, sejak awal Jokowi melakukan kebusukan seperti tuduhan Luhut bahwa proyek WUS sudah busuk dari awal. Itulah awal dari proyek tersebut. Cerita tentang Jepang masuk dan mundur serta China yang melanjutkan sudah sedemikian jelas diberitakan, termasuk kebusukan proyek itu. Menyangkut pernyataan penggiat demokrasi dan anti korupsi Ubaidillah Badrun yang disampaikannya dalam podcast dengan Indra Jaya Piliang di forum Madilog bahwa ada transaksi transfer dana dari Bank of China ke Jokowi itu sangat mungkin terjadi.
Apalagi Ubed mendapat data dari PPATK bahwa di tahun terakhir pemerintahan Jokowi pada 2024 ada transaksi perbankan yang mencapai 900 triliun rupiah lebih. Tentu, tambah Andri, pihak pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, mendapatkan laporan itu. Karena itu, Purbaya tegas menyatakan akan mengusut setiap transaksi haram dan ilegal, termasuk di WUS itu. Rakyat tentu menunggu dengan harap-harap cemas agar kasus-kasus yang diduga melibatkan Jokowi itu diusut tuntas dan seterang-terangnya. Seperti penggiat demokrasi dan hukum yang lain, saya mengharapkan Prabowo tidak diam dan berpura-pura tidak tahu. Dia menyatakan tidak akan membiarkan kasus korupsi aman. Dia akan mengusut. Sekarang saatnya dia menunjukkan taji, bukan sekadar berkoar-koar saja. Demikian Andrianto Andri. Demikian satu berita untuk Jurnal KBA. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.